Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua, Genkan 077. Oke, langsung aja. Di video kali ini gua bakal ngebahas eh terapi akun masih di apa? Kayak yang konten sebelumnya ya teman-teman ya. Cara ngolah akun, cara ngolah layanan gitu, cara ngerubah akun secara instan biar cepet berubah gitu. Cara ngerubah banyak teman-teman yang pengen akunnya misalkan dari Goret ke GoFood, dari GoFood ke GoSend, dari GoSend ke Goret, pokoknya gitulah ya. Nah, kalau kemarin gua udah mencoba dari Goret Long ke Goret Under, itu dalam waktu kurang dari 1 bulan sebenarnya udah jadi ya, dengan hasilnya yang lumayan ya. Kalau menurut gue sih udah luar biasa banget ya. Sekarang akun gue rubah lagi menjadi Goret, GoSend, GoFood. Gado-gado dalam waktu 2 hari teman-teman ya. Dalam waktu 2 hari. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat nih. Poin gue udah mencapai, wah nggak tahu nih dah mau ditukar sama apa nih, gue nggak ngerti ya. Gue masih basic. Oke, kita langsung lihat nih riwayat akun gue ya teman-teman ya. Nah ini kemarin dapat 33 trip tuh, lihat teman-teman nih, ada GoSend, ada GoFood, ada Goret, masih oke, banyak. Cuman udah mulai masuk ya, ini kemarin gue nyortir, ini GoFood udah mulai masuk ya teman-teman ya. GoFood udah mulai masuk nih, dan hari ini juga alhamdulillah teman-teman nih, pagi-pagi penglaris GoFood, ada GoSend, GoFood lagi. Ini tadi dapat GoFood kakap, gue sikat aja. Ini lagi GoFood, ini terakhir GoSend ya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya itu cukup mudah ya kalau tahu trik dan tahu caranya ya. Jadi di saat kita nyortir, di saat kita mau ngebentuk layanan itu, sama sekali itu gue ini teman-teman ya, ini tuh masih full Goret tuh teman-teman. Gue juga ada story ada story GoSend tapi nggak banyak ya. Bahkan kalau GoSend masih ada, Food gue sama sekali nggak ada teman-teman. Gimana nih, kita lah acak ya. Gomat malah ada tuh. Story Food itu nggak ada teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, ketika kita pengen ngerubah layanan, nah kita diusahakan itu harus bisa mendapatkan orderan yang kita mau. Misalkan awalnya full Goret nih, udah dominan Goret ya, kita mau berubah jadi GoFood, contohnya kayak gua gitu ya. Kita harus tahu nih spot-spot food yang berjam-jam ramenya itu jam berapa aja, jam ramenya. Nah kita di situ paksa nih akun kita situ nyalain, kalau perlu matiin layanan yang lain gitu. Yang penting kita masuk food dulu. Ketika udah masuk food dulu, oke, itu udah jadi kuncian buat kita, berarti kita udah punya history gitu. Jadi setiap orderan yang kita selesaikan itu pasti jadi history dan riwayat. Nah ketika kita udah punya satu, nah kita udah punya kuncinya tuh. Oke, satu. Ntar kalau misalkan udah selesai, balik lagi, paksa lagi, dua, paksa lagi, kayak gitu seterusnya ya teman-teman. Tapi
jangan seharian full 1 hari gitu, wah bisa nyungsep akun lu. Tetap kita mainin akun kita yang dominan, misalkan Goret, tetap kita mainkan Goret gitu ya. Terus mainkan Goret, terus perhatikan juga pendapatan kita gitu. Itu jangan terlalu dipaksain. Nah, kenapa gue bisa cepet? Kenapa akun gue bisa cepet? Karena akun gue udah kekuatan, ibaratnya kalau dibanding dengan akun-akun yang lain itu akun gue udah di atas rata-rata ya teman-teman ya. Maksudnya pendapatannya, tripnya, gacornya gitu. Karena ketika akun udah waktunya bunyi dan itu nggak ada layanan yang dominan di kita, itu kemungkinan besar layanan lain bakal gampang masuk gitu kalau akunnya udah gacor gitu. Makanya bagi teman-teman yang mau merubah akun, merubah layanan, entah itu trek panjang, trek jauh, entah itu layanan Goret ke GoFood gitu. Aduh, gue cekukan nih, gue minum dulu dong. Nah gitu teman-teman, maksudnya kalau misalkan kita mau rubah layanan apapun layanannya itu gitu ya, jadi usahakan akun kita itu stabil dulu, akun kita itu ya boleh dibilang gacor dulu. Kalau belum gacor janganlah gitu. Tuh, alhamdulillah masuk lagi kan Maxway. Oke, kita langsung eksekusi aja ya teman-teman ya. Kalian bisa ngebayangin aja, dalam waktu 2 hari akun gue berubah jadi Goret ke nge-mix lah, bukan, setidaknya untuk layanan GoFoodnya itu langsung cepet banget gitu hari ini ya. Kemarin masih kurang lah. Nah untuk hari ini gue udah coba gue fokus Goret food gitu. Untuk gosen tetap gue ambil tapi paling selingan 1-2 kali doang. Nah gitu. Bang lo kok berubah-berubah sih bang? Iya, gue senang pekerjaan ini teman-teman. Pertama gue senang ngejalaninnya, semua layanan gue senang ngejalaninnya gitu. Jadi ketika gue bosen main Argo Kakap, gue bosen main layanan ini, gue bosen main itu, ya gue main layanan yang lain gitu teman-teman. Nih gue lagi demen main GoFood nih, ya udah gue tinggal mainkan aja gitu ya, karena udah tahu caranya. Jadi gue nggak pernah ngebahas namanya apa ya, ngebahas sesuatu itu tanpa data ya. Udah kayak tukang obat, tahu nggak, tukang obat di pasar malam gitu tuh, ngoceh sana ngoceh sini, ngomong ini itu bla 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 bla, tapi nggak mendasar gitu, nggak ada ininya. Dia jual sesuatu tapi nggak ada dasarnya ya, kayak gitu. Kalau gua ngoceh gua buka data gitu. Dan anehnya gue dibilang pamer, kan konyol. Kalau misalkan gua ngoceh gua nggak nampilin apa yang gua kerjain, hasil yang gua kerjain itu, ya otomatis kan teman-teman pasti bilang itu mah hoax. Mana mungkin rubah akun bisa dalam waktu sesingkat itu, apalagi pindah ke GoFood, persaingannya ketat, pasti kan berpikir seperti itu kan. Tapi akhirnya dengan ngelihat langsung video gua, ini loh faktanya, gue bisa ngerubah layanan apapun dalam waktu singkat. Kuncinya satu ya, kita tahu caranya pertama, yang kedua akun kita juga mendukung itu teman-teman. Makanya kan gue saranin terus, bikin akun gacor dulu, bikin akun gacor. Nanti ketika udah gacor, kalian mau main layanan apa aja itu bisa.
Gue bukan omong besar teman-teman, simak video gue sebelum-sebelumnya, dicermati bener-bener, jangan di skip tadi, skip nggak nyambung gitu, ntar nggak cocok kalau di skip. Kalau nonton itu ya bener-bener mending sambil ngopi santai di rumah, ngerok sambil sambil udut lah gitu, nikmat kopi gitu kan, enak sambil denger gitu. Lalu cermati, oh yang diomongin sama Bang Ken tuh bener gak sih, gini-gini gak sih gitu. Masa akun bisa dirubah-rubah kapan aja gitu, bisa. Bukan nanti akun gado-gado jadi apa, gumoh. Kemarin ada yang nanya tuh, Bang kalau akun gado-gado katanya bikin gumoh, ya itu mah lucu aja kata. Itu sumber-sumber yang gak jelas kayak gitu teman-teman, itu mitos kayak gitu. Makanya gue kadang-kadang kasihan, banyak diantara teman-teman tuh sebenarnya yang korban-korban mitos sama ya teman-teman kita sendiri gitu. Sugesti mulu yang dibahas. Kerja kita mah kerja nyata, bukan kerja main-main. Kerja nyari duit yang benar gitu. Oke teman-teman, jadi semangat. Kalau akunnya yang belum gacor, mending ambil aja semua layanan biar cepet ini apa, biar cepet gacor. Semakin banyak yang kita ambil, semakin kita apa selesaikan, pasti gacor. Bukannya akun jadi linglung jadi apa, nggak bisa seperti itu. Betul, betul Lisna. Semakin banyak layanan yang kita ambil, kita semakin banyak pengalaman, kita bisa ngerasain, oh ini ternyata begini, ternyata enaknya begini, efeknya begini, nggak enaknya begini. Jadi seru gitu, banyak warna teman-teman. Ya sesekali kita bosan bisa pindah main Goret, oh main Gosen, main GoFood gitu, Gomart, kayak gimana gitu. Terus nanti hasilnya gimana? Untuk hasilnya mah sama aja teman-teman, gak usah apa ya, gak usah ragu lah gitu. Apa yang oh udah jadi, makasih. GoFood itu juga bisa kita main kecepatan kok. Kalau sekarang kan udah oke lah, dibandingkan dulu kita datang dulu harus bikin. Ya ada beberapa resto yang emang ngeselin ya, kayak resto yang McD, kayak resto gacoan gitu ya, kayak kita main sortir di situ. Kita nggak bisa semua, maksudnya gini, oke layanan semua kita ambil, cuman bukan berarti yang susah-susah kita juga selesaiin juga ya ambil. Ya enggak juga, ada beberapa kriteria emang layanan itu orderan itu harus kita evaluasi juga. Ya sekiranya bawa kulkas, sekiranya bawa barang-barang gede ya cancel aja, nggak usah ragu. Ya sekiranya restonya lama ya udah tinggalin aja gitu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar kerja itu harus smart ya. Jadi pola mindset kita itu memang benar-benar, gue kerja gue harus profesional, harus apa, selain semangat kita tuh juga harus ibaratnya gini ya, cerdas lah gitu. Kita cepet peka terhadap ini apa, terhadap lingkungan, terhadap apa yang kita kerjakan gitu, terutama terhadap akun kita itu kita harus peka gitu ya, sama akun gitu kita juga harus pinter gitu. Jadinya ketika kita apa namanya ketika masuk orderan contohnya ya, itu kita harus cepat berpikir gitu, oh ini restonya seperti ini gitu kan. Ya kalau mungkin masih ragu ya oke, nggak apa-apa jalanin. Cuman kalau kalau kita udah sering gitu, oh ini restoran cepat, oke kita ambil. Oh ini restoran lama, udah kita lewatin gitu.
Ya meskipun 80% itu maksudnya 100% itu nggak benar gitu, masih ya 70-30% lah. 70 kita harus peka dengan benar, feeling kita benar, 30 misalnya mungkin kadang-kadang suka salah gitu. Ya itu wajar kayak gitu ya. Tapi tetap kita harus berpikir cepat di situ, estimasi apa waktu kita juga harus cepat, karena kita kerja seperti ini itu ya waktu itu sangat berharga banget, jadi jangan sampai disia-siain. Ya contohnya misalkan bosan gitu ya, ambil ini gua bicara akun yang udah gacor ya. Kalau akun masih anyep, masih ngerangkak, ya beda lagi konsepnya gitu, jangan disamain, beda. Ketika akun kita udah gacor, kita harus peka. Kita semakin gacor, kita semakin peka gitu. Kapan kita ngambil orderan, kapan kita harus cancel, kapan kita harus sortir, kapan kita harus ini gitu kan. Itu harus peka banget sama kondisi-kondisi lapangan. Oh, ini daerah-daerah macet, ini daerah-daerah nggak ada potensi ordernya gitu. Ini daerah nggak ada tektokannya gitu. Kita harus peka di situ juga. Semuanya kita harus peka. Kita harus berpikir smart tuh teman-teman. Jadi ketika akun masih rangkakannya harus kayak gimana gitu kan, itu juga harus berbeda. Jangan apa gini loh teman-teman nih, korban mitos tuh itu luar biasa menurut gua ya. Korban kalian tuh korban hayalan gitu, orang cerita, bahkan bahkan kalian sendiri pun yang akunnya masih anyep-anyep, itu bakal kalian juga bisa ngasih tutor ke orang. Lo harus gini bang, lo harus keluar pagi, lo harus begini, lo harus begini, harus begini, begini. Bener, cuman lo bisa nggak prakteknya kan gitu. Jadi ibarat gini, kalau kata motivator tuh gini, gue itu sering tuh di apa, di YouTube, di TikTok, di ini tuh sering tuh diomong itu. Jadi kapal itu gak akan pernah tenggelam sama air di sekeliling dia, kecuali air itu bisa masuk ke dalam kapal. Gitu, tuh. Selama air itu gak masuk, kapal itu gak akan pernah tenggelam. Sama kayak kita juga. Ketika ada orang yang ngasih tutor begini gak jelas dasarnya, gak ada buktinya, gak ada ininya, itu kalau kita nggak masuk ke pikiran kita, nggak masuk ke apa otak kita, ya kita mah nggak bakal baik-baik aja, nggak bakal ini. Tapi kalau omongan-omongan yang nggak mendasar, mitos, isinya mitos begini, ya itu pasti kita bakal terkontaminasi. Kenapa gue bilang bahaya? Bahaya itu langsung merasuk ke kita langsung, mindset kita pasti bakal berubah langsung. Contohnya begini, waktu dulu gue pernah jadi korban mitos juga pernah ya. Karena dan itu gue masih ingat banget, gue benci banget kan. Ketika akun gue gagu gara-gara dulu cocol cancel di tahun 2007. Tahun 2000 berapa itu udah lupa tuh. Karena buat spionan yang bantuin teman gitu kalau belum tupo. Jadi gue ini gitu ya. Bentar ya. Permisi Pak. Ini mau nganter minuman gimana ya? Buat siapa? Gedung Bumi Ustadz Numan. Galang Bumi ya? Titip sini aja. Dititip sini aja. Udah bayar belum? Udah bayar? Oke, saya konfirmasi ini ya dulu ya. Nanti Bapak yang nganter. Oh, siap. Boleh saya foto ya, Pak? Taruh di mana? Siapa tadi namanya? Ini Galang ya?
Galang Bumi atau Ustadz Numan. Iya. Oke, boleh saya foto dengan Bapak siapa ini? Saya Adi. Pak Adi ya. Oke. Makasih, Pak. Ketika terima kasih, Pak. Oke. Pak, makasih. Sip. Nah, gitu teman-teman nih. Alhamdulillah tuh. Ada ya lumayan lah 358 gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kira-kira kita sampai mana nih? Sampai mitos ya. Dulu gue pernah jadi korban mitos juga. Oke, singkat cerita langsung waktu itu akun gue lagi gagu ya, parah. Seanyep-anyepnya akun itu akun udah mati kali ya. Itu ketika itu tahun-tahun 2018 atau 17 lah, awal itulah pokoknya. Ya gara-garanya gue nggak tahu, kurang gue masih masih ini ya, masih polos lah ibaratnya gitu ya, awal-awal ojek masih polos. Gue nanya sama yang senior lah ibaratnya, yang dia lebih dulu gitu, bang akun gue kenapa ya sekarang nggak bunyi-bunyi ya? Jawabannya simple, lagi di rolling. Oh, terus ya udah tungguin aja, ntar juga waktunya gacor sendiri gitu. Oke, seminggu kayak gitu lagi, gue nanya lagi, jawabannya sama lagi. Terus apa namanya, 2 minggu sampai 1 bulan tuh, bang ini gimana ya akun gue ya gitu. Ini terakhir gue main cocol cancel nih waktu jadi spionan nih, kagak ngaruh kata gitu kan. Kalau waktunya gacor sendiri kayak gitu. Itu mah udah rolling, udah diatur sama server. Buset dah. Kalau begini mulu, kalau ini gue mikir ya, kalau beneran ini diatur sama server, berarti nggak adil dong, gitu kan. Masa server ikut campur soal dapur gue ibaratnya anak bini gue kagak bisa makan kalau kayak gini udah sebulan, sehari satu, sehari dua, sehari dua. Gue tanya, bang lo sebenarnya tahu gak sih? Kata gue, dia malah kayak emosi gitu ya ke gue ya, pokoknya gitulah ceritanya. Akhirnya ya gue lihat-lihat kan postingan gitu kan, kok ini masih bisa dapat gede nih, bisa dapat gede, cara mainnya kayak gimana ya, gue belajar kan. Di Facebook kan banyak yang kayak gitu ya. Jadi ketika gua ngeliat orang pendapatannya gede itu, gue bukannya ngiri atau apa, cuma benci ya. Kalau orang sekarang kan wah langsung dibully nih, posting dibully gitu. Kata gua mah geblek lo, itu kan informasi gitu kan. Berarti informasi kalau orderan di lapangan itu ternyata ada gitu, cuman akun kita aja yang kalah. Nah dari situ gue banyak nanya gitu kan, gimana bang, pokoknya udah keluar pagi aja atau bit aja. Bener, dalam waktu 1 bulan gue tobit terus tuh, warna aja gue sikatin, aku naik. Nah disitu gue berpikir, wah kunyuk nih manusia, saya bilang. Dia ngasih tahu orang cuman mitos doang, nggak ada dasarnya, semua tergantung server. Nah akhirnya gue makin giat, gue makin semangat ya kan. Wah, sampai ke Jakarta waktu itu mau, padahal gue nggak tahu jalan Jakarta ya. Nah ketika gue udah gacor nih, udah berapa bulan ya, gue balik lagi ke kandang gitu. Gue temuin lagi nih orang itu kan yang ngasih tahu gue gitu, yang di situ dia dibilang suhu kan. Bang,
Aku nanya apa bilang gitu kan, iya nih lagi dikena rolling. Kena rolling apaan nih? Tuh gua, ya lu lagi dibagi aja katanya gitu kan. Oke, gue buktiin ya. Akhirnya gue buktiin. Dia udah berapa bulan itu anyep terus. Gua kagak mati bang, tuh akun gua gacor mulu. Cara lu salah, bukan di rolling, atau gue bantah-bantahan kayak gitu ya. Itu gak ada namanya rollingan bang, semua karena histori kita, riwayat kita. Dulu gua kenapa gagu ya, karena gua tiap hari dulu cocok cancel. Gua udah tupu buat spionan kalian semua. Akhirnya gua gagu, karena gua gagu gak ada yang nolong gitu. Atau gitu kan. Nah sekarang gua nggak mau kayak gitu tuh. Waktu zaman dulu kan kayak gitu. Ya akhirnya gue, ya udah gue single factor aja. Mau kemana aja gue ngebolang. Gue ini makin gue kuatin lagi, makin gue pelajarin lagi sistemnya. Pendapatan gue sekali sekian, wah gue naikin lagi. Oh masih delay, gue naikin lagi gitu. Gue pengen nyoba nih, coba deh gue naikin nih akun gue nih jadi minimal 10 juta per bulan gitu kan. Ah udah tuh naik lagi, alhamdulillah. Semakin, oh berarti bener, semakin banyak kita menguntungkan Gojek, akun bakal semakin enteng. Ya iyalah, Gojek nyari duit gitu secara kan. Jadi gua nggak pernah berpikir, wah ini gara-gara rutan lah, gara-gara emut, gara-gara rollingan lah, gara-gara apa akun gado-gado. Itu mah semua nggak berdasar, simpel teman-teman. Jadi cuman perbanyakin orderan yang masuk tuh lo selesaiin. Nah kalau untuk masalah layanan ya gampang lah. Kalau aku udah gacor tinggal lo main kemana gitu, enak jadinya. Itu teman-teman ya. Jadi emang caranya kalau mau merubah layanan, pertama syaratnya akun harus gacor dulu supaya apa, mendukung supaya kita dapat tawaran ordernya itu lebih banyak. Terus yang kedua, kalau belum punya history, cari history, pelajarin area, pelajarin jam-jam on beat yang tepat gitu. Ketika udah masuk, cari satu, cari dua, ketiga paksa buat masuk orderan yang kita mau itu. Tapi ingat lagi, jangan sampai pendapatan kita turun. Caranya gimana? Ya kita tetap mix sama yang kita jalanin kemarin gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, nih udah mau jam 9 teman-teman ya. Kayaknya gue mau balik nih. Udah lumayan, udah dapat 3,5 ya. Oh alhamdulillah. Oh dapat tip lagi teman-teman. Lumayan ya. Nah hari ini saya dapat tip dari food nih teman-teman, banyak nih. Oke, itu aja teman-teman ya. Semangat, jangan terlalu kerja, jangan terlalu apa namanya, banyak sugesti, jangan mitos, biar semua lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.